Sabtu tanggal 3 September tahun 2023 Sekolah Dasar 108 Kotomudi Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menyelenggarakan PMO level Sekolah Penggerak Angkatan 2 dan pada acara tersebut diikuti oleh Majelis Guru Sekolah Dasar Negeri 108 Sekolah Penggerak itu sendiri. Kegiatan PMO level Sekolah Penggerak Angkatan 2 dibuka langsung pengawas Sekolah Penggerak tingkat Kecamatan Bapak Haji Zuliadi SPD dan didampingi Kepala Sekolah Penggerak Sekolah Dasar 108 Delvia SPD. Dalam kata sambutan Zuliadi SPD mengatakan kita harus mengetahui apa itu PMO. Bahwa PMO itu ialah program manajemen office. Dan manajemen bagaimana kita harus mengevaluasi apa yang sudah dan apa yang belum. Kita harus evaluasi bagaimana keberhasilan atau tidak kemampuan seseorang anak didik kita harus kita cross-check. Di sekolah penggerak kita harus kompak dan semangat kerja itu yang pertama harus kita miliki seorang guru sekolah dan mencari solusi akar permasalahan dengan bersama. Walika islam aina rabbana bisam walikina jannata darsam tabarakta rabbana wa ta'ala jalali wal ikram Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa ta'alana wa sunna ya Allah ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma firli wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa bil jasad wa jannatan bil ilmi wa bil rizqi wa tawbatan lamu wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma inni bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa aqimna bit taqwa wa jamil bil adil ya Allah ya Rahman ya Rahim pada hari ini kami berkumpul di ruangan SD Negeri 108 3 Kotomudi dalam rangka melaksanakan PMO level sekolah. Untuk itu ya Allah, kuberikan kekuatan, kuberikan anugerah serta hidayah-Mu supaya kami dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan sekolah penggerak SD Negeri 108 Subhanallah Subhana rabbika min izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melaksanakan kegiatan PMO level sekolah yang mana PMO level sekolah akan kita laksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, yaitu di bulan Agustus, Oktober, Februari, April, dan Juni nantinya. Nah, pada Agustus ini kita melaksanakan PMO yang pertama, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan kepala sekolah sebagai fasilitatornya. Nah, pada kegiatan PMO mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus kita sudah melaksanakan diskusi-diskusi kecil mencari akar permasalahan yang kita hadapi. Nah, pada hari ini kegiatan PMO level
dan nantinya tindak lanjut apa yang akan kita laksanakan selama 2 bulan. Nanti pada bulan Oktober kita akan melaksanakan implementasinya. Jadi untuk hari ini kami mengharapkan kepada kita semua untuk dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ragu, jangan kita kalau tidak bisa, lebih baik kita berterus terang. Di mana letak kekurangan kita? Di mana letak kelemahan kita? Baik dalam proses pembelajaran, sarana dan sarana yang kita butuhkan, kita sampaikan. Jadi harapan kita nantinya tidak terkendala di dalam pelaksanaan PMO dan juga proses pembelajaran di sekolah kita. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada sambutannya. Nanti akan kita lihat kembali apa yang bisa kita lakukan dan kita angkat permasalahannya yang kita hadapi di SD 108/3 Kotemudi. Dan juga sekaligus kami minta kepada Bapak Pengawas untuk memberikan dan arahan petunjuk kepada SD 108/3 Kotemudi ke depannya, agar SD kita sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh mundur, kita harus selalu maju ke depan. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zuliadi SPD. Kepada Bapak Haji Zuliadi SPD kami silakan. Nama, ya. Arti kalau kita sudah diberi nama, ya, julukan sekolah penggerak, ya, ini harus kita pertahankan. Yang pertama sekali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, apalagi PMO ini kita laksanakan, dulunya ada pelatih ahli, ya, dari 183 Kotemudi. Yang kami hormati saudara dari media, Pak Nurul hadir bersama kita pada hari ini. Terutama sekali, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ya, Ibu Kepala Sekolah berangkat ke Jambi, ini sudah beda lagi, ya, PMO-nya yang akan, ya, itu kepala sekolahnya masing-masing menyampaikan kepada kita semua. Ini perlu kita ketahui, ya. Jadi ini dulu kita kan lewat apa namanya, Zoom, terus kan Zoom meeting, kadang-kadang itu juga tidak efektif, ya, kurang efektif, bukan tidak efektif, ya. Bisa saja kita itu buka apa namanya laptop, masuk kamera, kita sudah mengajar, tinggal saja fasilitator kita yang bicara, ya. Sekarang enggak lagi, beda, ya Bu, ya, beda. Kami dapat informasi itu beda. Jadi ini kita laksanakan di sekolah, kita langsung kepala sekolah. Nah, kalau kami sebagai pengawas sekolah penggerak itu hanya memberikan arahan, ya, mengarahkan. Nah, jadi bukannya kami sebagai pengawas itu yang apa namanya bentuk sebagai fasilitatornya, enggak, ya. Fasilitator mungkin langsung nih kepala sekolah, ya, kepala sekolah langsung sudah memecahkan masalah. Kemudian penting juga kita ketahui di sini, mengetahui, kami ingin menyampaikan, ya, mengulangi, mempertajam, ya, apa itu PMO. Nah, kita tahu itu PMO, Project Management Office, ya, project,
manajemen kita. Kita tahu manajemen, bagaimana manajemen kita, apa tujuannya? Tujuannya itu salah satunya ini setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi satu, ya, kemudian refleksinya, ada refleksinya enggak? Kemudian apa yang kata ibu tadi, kita diskusikan apa yang sudah, apa yang belum. Nah, ini apa yang sudah, apa yang belum, itu yang penting. Mana yang sudah kita gawe, mana yang sudah kita membuat, mana yang belum, yang kurang, yang belum kurang jelas kita diskusikan, ditanyakan. Ya, kita tidak tahu senyap, ya. Nah, itu maksudnya. Seperti hari ini dijelaskan nanti oleh kepala sekolah apa yang kurang kita, apa yang belum. Nah, kita harus diskusi mencari jalan keluar, bukan diskusi itu mencari menyebabkan masalah, ya. Diskusi itu mencari jalan keluar, memecahkan masalah, itu diskusi. Kemudian hal project, jadi pembelajaran berbasis project. Nah, kita itu new, ya, kita itu sekolah penggerak, kita pertahankan. Kemudian kita di sini hal-hal yang menjadi tantangan sekolah penggerak adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kita ini yang melaksanakan kurikulum merdeka, ya. Kalau kita sudah 1, 2, 1, 2, 4, 5, ya. 1, 2, 4, 5. Jadi kalau sekolah lain baru IKN, ya, IKN, ya. Jadi kita ini tantangannya apa? Tantangan kita, satu tantangan kita yang harus kita tentang ini, kita keluar dari zonasi nyaman sistem pembelajaran. Dulu kita nggak nyaman, dia kita nyaman, sistem zonasi nyaman dalam pembelajaran. Kita harus keluar dari situ, menghadapi yang belum kita paham. Itu maksudnya, ya. Kita dulu sudah tahu, tinggal tidak ada lagi masalah. Sekarang kita mau masuk lagi. Itu tantangan, harus kita tentang, ya. Kedua, kurang memiliki pengalaman program MP Merdeka Belajar. Kita terus terang saja, kita belum kurang, kita memiliki itu tantangan, ya. Saya menyampaikan ini tantangan kita. Kita belum kurang memiliki, ya, kurang memiliki pengalaman. Nah, tidak ada pengalaman gitu, ya, ya. Mulainya ada pengalaman. Kita mau mulai, itu tantangan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keterbatasan referensi kita, ya, itu memang terbatas. Ada batas-batasnya. Belum, kita mau mulai. Ini tantangan kita, ya. Kemudian keterampilan mengajar kita kurang keterampilan mengajar dengan masuk kepada keterampilan mengajar dengan gaya Merdeka Belajar. Kalau gaya K13, gaya KTSP, kita tidak bisa lagi. Kalau sekolah penggerak tidak bisa lagi mengajar, itu masih juga gaya K13, tidak bisa, ya, tidak bisa lagi KTSP. Sekarang kan kalau kami lihat di sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, kami kan memantau, kami melihat supervisi bagaimana guru mengajar, apa persiapannya. Persiapan saja tidak sama lagi kita, ya. Tidak sama lagi persiapan kita sekolah penggerak dengan
sekolah non penggerak, ya. Kita sudah bisa mengimbas, ya. Kemudian yang kelima, kita memang betul minim fasilitas dan kualitas, ya. Fasilitas fasilitas apa? Fasilitas kita mungkin masih banyak kurang. Nah, ini tantangan kita, ya. Tantangan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Fasilitas, kemudian kualitas guru, ya, kualitas murid, ini harus kita tentang. Jadi bagaimana harus kita berkualitas? Kalau kita mau berkualitas, kita harus banyak belajar. Itu tadi bunuh PMO tadi, ya, itu tadi evaluasi. Ibu kepala sekolah evaluasi mana nih kita yang belum, ya, itu perlu diskusi, ya, refleksi. Jadi kalau kita tidak evaluasi, bagaimana kita tahu dengan hasil yang sudah kita kerjakan? Sama dengan ibu, kalau sudah mengajar, kalau tidak dievaluasi, kita tahu kemampuan kita berhasil atau tidak kita belajar, kan nggak bisa, ya. Sejauh mana anak itu menyerap kemampuan kita menyampaikan kurikulum, sejauh mana anak menyerap kita menyampaikan materi, ya nah. Juga ini sejauh mana kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek tadi, ya nah. Itu yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Nah, jadi jangan kita sampai ketinggalan. Kemudian dalam pelaksanaan ini tidak luput saya ingin menyampaikan, ya, pertama kita itu harus semangat kerja. Kalau kayak tidak semangat, sini enggak, ya, itu utama. Kuncinya semangat kerja, itu pertama sekali. Semangat kerja, semangat semuanya, orang sekolah, guru, ya, orang tua, murid bersatu, ya, semangat. Itu kuncinya. Kemudian kerjasama. Kalau semangat baik dan kerjasama, nggak bisa, ya. Kalau ibu beli lelo lokal nih, ya, semangat ini. Kelas 2 nih belum kerjasama, dibantu. Nah, itu artinya saling membantu, ya. Tidak melihat weh. Nah, itu artinya kerjasama. Kalau kerjasama apa kerja itu? Pasti kerjasama. Kalau kerjasama, apa saja yang akan kita laksanakan pasti akan tercapai. Semangat kerjasama, ya. Kemudian rasa keikhlasan tadi, ikhlas, jangan itu apa kita berarti ikhlas, ya. Kalau kita merasa ikhlas untuk bekerja, guru ini sudah beribadah nilainya. Dan nilai ibadah apa baik kita kerja di lingkungan sekolah ini, itu sudah ibadah namanya. Sekalipun orang tidak tahu, contoh kayak bersih WC besok saat itu ibadah, itu sudah ibadah. Apalagi kayak ngaji anak, ya, membantu teman, itu sudah, itu yang kuncinya, ya, ibadah. Baru yang keempat, kekeluargaan, rasa kita ini, rasa kita bersaudara. Tidak ada kekien, tidak ada waktu tunjitin, buku, ya, ya. Ini adalah keluarga besar SD Negeri 1 Kusuma, ya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin maju, ya, kita ingin maju. Kalau kita kerjasama untuk mencapai tujuan, itu ya. Kalau tidak kerjasama, bagaimana untuk mencapai tujuan? Bagaimana pintarnya para sekolah kayak sini?
Kalau kita tidak kerjasama tidak bisa. Ya. Maknanya Ibu dia menerapkan ini job istri satu mau dulu Pak Zul baca ini. Kalau tidak kalian mengikuti tidak kerjasama tidak bisa. Ya. Nah, ini sudah mulai kita ini sudah maju. Ya, jadi kita mulai kita sudah naik LCC, kita sudah juara tingkat kecamatan. Kalau kemarin itu saya ranking kita tuh 10 besar pada ranking 6 ya, kita diambil 4 besar kemarin untuk final. Kita kan 1.600 ya, 1.600 yang nilai dari LCC kemarin. Nah, dapat saya nyimpang dikit ya. Ya, hanya Pak, kemarin tuh 2.500 dari Surat kan yang masuk final, 2.350 SD 31, 2.300 SD Mukai, 2.300 SD Keliling Danau, 1.500 SD ya 1.800 kemarin. Nah, baru kita 1.600 ya, 1.500 SD dapat 7 ya. Kemudian yang lain ada yang 700, 500, ada yang 400 terakhir. Kita sudah 1.600. Tinggal saja saya lihat kemarin itu. Untuk yang akan datang perlu saya ingatkan juga ini untuk latihan-latihan dari LCC, OSN, ya nah, kayak benar itu banyak-banyak membuat bank soal, ya, bank soal, banyaknya bank soal, banyak bank soal untuk OSN, IPA, OSN, ini bank soal OSN, matematika, wah, banyak-banyak membuat, artinya bisa kita bagi dalam kerjasama tadi. Misalnya membuat soal OSN, Ibu Uli bikin soal pecahan biasa dan pecahan desimal. Ibu Bu Nora bikin soal misalnya penjumlahan berapa bang soalnya. Tidak biar ganti suara ini, biar ganti suara tidak bisa. Bang soal itu penting. Kita lomba, alhamdulillah untuk lomba kita mulai dari pengembangan untuk tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional ya. Nah, kita ikut terus pembinaannya. Inilah cara-caranya tadi. LCC ya, LCC soalnya misalnya saya sudah memberikan soal, Ibu sudah saya berikan soal satu bisa jadi 5 ya nah, misalnya biji yang berkeping 1 adalah tumbuhan berakar, tidak akar serabut, kembangkan, berarti itu adalah soal tumbuhan ya nah, kembangkan berkeping 2 ya nah, akarnya nah, itu pengembangannya tidak itulah ya. Untuk tari semua untuk buku seni ya, buka itu semua tari kayak lagi. Kemudian apalagi untuk olahraga ya, itu organisasi olahraga bulu tangkis, subhanallah itu organisasi bola tangkis, itu organisasi seluruhnya anak itu apa? Itu kalau kita mau ikut di RCC seluruh kayak nyampai baik kan anak apa pakai bang soal ya. Nah, itu calon ya untuk Hakim Mulu ini calon ya, caranya seperti itu. Tidak soal, mudah-mudahan soal ini masuk. Anak bisa ya soal. Kalau saya membuat soal LCC di kecamatan itu ibu kota Kabupaten Kerinci sekarang itu saya buat soal itu masih yang dulu itu
Nggak tahu anak kita ini kacaunya. Ya, SD surat, ya udah kemarin itu langsung saya kan dia bilang sudah penuh. Ibu kota Kabupaten Kerinci sekarang adalah sudah penuh. Dusun ikon dah. Mas kayo kan? Itu siapa nama kalau dinas pendidikan Kabupaten Kerinci sekarang itu penting itu. Guru-guru, guru-guru tidak tahu. Nah ini sangat aneh. Jadi itu ya. Jadi itu untuk pendekatan. Kemudian untuk apa namanya? Untuk kita bekerja, yang pertama itu pengembangan kurikulum kita. Kita sekolah penggerak, ya. Kedua, penggunaan perangkat ajar. Bagaimana kita menggunakan perangkat ajar? Yang ketiga, proyek Probe Pancasila itu memang harus kayak ini kembang. Ya udah, itu ini gitu kan? Ya. Nah, yang keempat, pembelajaran sesuai tahapnya, ya kayak lampu-lampu, ya bahasa kita tuh yang lunce, ya ini kurang betul, diskusikan, itu diskusi tadi namanya, ya kan? Yang terakhir capaian belajar peserta didik itu penting, capaiannya sampai mana? Kayak harus tahu, ya, yang diberikan sampai mana capaiannya itu pada sekolah kita. Semoga sekolah kita yang ke depan lebih maju, ya, lebih berprestasi. Itu yang kita harapkan. Dengan catatan itu tadi, kalau ada kayaknya ternya, catatan itu tadi. Ya usah aku nyumpul melera, itu bagaimana kerjasama, kekeluargaan, ikhlas, ya, semangat itu. Jadi terakhir saya sampaikan, ini karena saya mungkin yang boleh dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen operasional, berarti level sekolahnya, berarti kita tetap di sekolah. Jadi tujuan utamanya itu adalah kita mencari akar permasalahan yang terdapat di sekolah. Kemudian nantinya kita cari pemecahannya bersama. Nanti ada tindak lanjut apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan Pak Pengawas sampaikan. Kemudian nantinya sejauh mana sudah kita laksanakan. Ini ada dua permasalahan nanti itu akan kami sampaikan. Ada pokoknya. Nanti apa yang kita pilih jadi akar permasalahan yang harus segera kita pecahkan di sekolah sampai 6 bulan ke depan. Nah, untuk belakangnya dari awal kegiatan kita, ini kita lihat dulu ya Pak Pengawas, rapor mutu SD 108/3 Kotomode untuk tahun 2022 kemarin alhamdulillah kita ada peningkatan. Yang tahun 21 literasi kita masih kuning, numerasi merah, kemudian karakter sudah biru. Untuk tahun 2022 literasi sudah hijau, kemudian numerasi masih kuning, walaupun ada peningkatan dari merah sudah naik jadi kuning, kemudian ada karakternya di situ juga sudah hijau. Jadi ada 6 bentuknya, nanti kita bisa lihat di dalam online atau nanti kita bisa buka. Segala sesuatu bahwa itu adalah kemajuan yang kita dapat di SD 108/3 Kotomode. Yang perlu kita tingkatkan di sini itu adalah numerasi. Numerasi ada per poin yang lemah di situ di SD kita. Yang pertama itu masih merah kemampuan numerasinya itu di bidang bilangan dan geometri. Nah itu yang perlu kita genjot lagi kepada anak-anak dan akar permasalahan yang kita hadapi di sekolah.
Jadi tidak lepas dari Bapak Ibu sebagai ujung tombaknya daripada kemajuan siswa-siswa kita. Kemudian coba kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan, di mana kelemahannya tadi kita perhatikan lagi. Nah, apa yang harus kita tingkatkan di situ? Bagaimana cara kita meningkatkannya? Tentu caranya banyak teknis. Maka dalam forum-forum seperti ini kita dapat melakukan diskusi, memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Bukan saja di PMO, tetapi kita lakukan juga di KOMBEL, yaitu komunitas belajar, yang mana jadwal sudah kita tentukan, yaitu 2 minggu sekali, berarti di 1 bulan 2 kali. Nah, itu semuanya adalah kerjasama, kata Pak Pengawas tadi, keikhlasan, kesediaan, kemauan, di mana kita mau berubah. Nah, baik, kita lihat apa yang harus kita lakukan pada level sekolah ini atau PMO-nya. Itu ada draftnya. Merah nantinya atau turun. Setidaknya presentasi yang kita peroleh hijau tadi bisa kita tingkatkan. Mungkin di situ kenaikan kita sudah nambah. Coba diturunkan lagi. Itu transisi PMO level sekolah yang dahulunya kita dibimbing oleh fasilitator yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud. Nah, sekarang diserahkan untuk tahun kedua kepada sekolah kita, yaitu di sekolah masing-masing sekolah penggerak. Jadi sebagai fasilitatornya di sini adalah kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi PMO di sini itu adalah angkatan 1 dan angkatan 2. Kalau angkatan 3 belum, itu masih difasilitator oleh Kemendikbud yang sudah ditunjuk. Jadi kita tahun kedua tidak. Nah, jadi sekolah memang sekolah betul-betul di sini. Itu ada pendampingan ketiga terakhir, sekolah melakukan refleksi secara mandiri. Inilah yang namanya PMO yang kami katakan tadi. Pra PMO itu adalah ini. PSP angkatan 1 dan 2, kemudian kepala sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 itu sebagai fasilitator. Terus lanjut. Nah, itu tujuan PMO. Forum PMO level sekolah bertujuan untuk mendiskusikan, menemukan akar permasalahan, menyepakati solusi yang berkaitan dengan hasil belajar murid. Berarti tidak lepas dari siswa kita. Tentu kita lihat dari hasil tadi. Pertama kita ambil dari hasil ANBK, kemudian diambil dari hasil belajar yang kita laksanakan di sekolah, yaitu asesmen baik pada semester pertama maupun semester 2, di mana letak kelemahan-kelemahan daripada siswa kita, dan juga meninjau kembali mutu rapor sekolah. Nah, itu nampak di situ. Nah, nanti akan kita lihat, itu nampak itu di depan ada PMO level sekolah, ada PMO ini. Yang kuning itu pra itu sebelum kita melaksanakan PMO, itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Agustus kemarin. Kita sudah mencari, setidaknya kita sudah mencari kelemahan dan akar permasalahan di sekolah kita, yaitu kita bisa mengambil nantinya apa yang menjadi prioritas yang harus kita laksanakan. Nah, dilanjutkan. Kalau pasca yang hijau itu adalah yang namanya pasca, berarti akhir daripada kegiatan PMO, pelaporannya di SIM PKB itu akan kita lakukan setiap 2 bulan hasil daripada PMO pertama.
Nanti bulan Oktober 10 November dan seterusnya. Itu ada jadwal-jadwal tertentu. Ini tabel pelaksanaan PO. Nah, itu angkatan 1 kepala sekolah, angkatan 2 juga kepala sekolah, apa yang kami sampaikan tadi. Angkatan 3 masih difasilitator oleh sekolah penggerak, tapi sudah ditunjuk. Terus modalnya tadi adalah 2 jam mata pelajaran. Nah, ini dari jadwal pelaksanaan PMO oleh sekolah Agustus, Oktober, Desember, Februari, April, Juni sampai tahun 2024. Nah, siapa yang pihak yang hadir dalam kegiatan PMO oleh kepala sekolah? Yang pertama itu adalah kepala sekolah sebagai fasilitator, kemudian peserta minimal perwakilan 2 orang guru. Nah, di sini diminta hanya kita berdiskusi 2 orang guru, tapi di sini kami berinisiatif mengajak tidak hanya 2. Kita maju harus maju bersama. Makanya seluruh personil sekolah kita ajak bersama. Jadi tidak hanya segelintir yang maju, tetapi kita harus maju bersama, bergerak bersama demi kemajuan bersama. Kemudian yang ketiga itu adalah pengawas sekolah. Nah, itulah makanya kita menghadirkan Bapak pengawas kita untuk ikut di dalam PMO pada hari ini. Yang ketiga itu adalah kegiatan penggerak, yang sekolah penggerak angkatan 3 itu masih fasilitator, kepala sekolah, perwakilan 2 guru juga ditambah pengawas. Jadi kita sekolah penggerak angkatan 1, angkatan 2, kepala sekolah, guru ditambah pengawas sekolah. Nah, ini peran dalam PMO level sekolah angkatan 1, 2 tidak diterangkan. Kegiatan Kobel tadi, dalam Kobel kita mengingat dan menimbang bahwa tugas pokok daripada guru ya Pak pengawas supaya tidak terbengkalai. Artinya murid juga kita kita layani dengan sebaik-baiknya. Kegiatan penambahan kemampuan daripada kepala sekolah, artinya meningkatkan kompetensi guru juga sangat penting di sini. Jadi kita sudah sepakat saja kita ambil 2 minggu setiap 2 minggu sekali, setiap berarti ada 2 bulan, ada 2 kali. Jadi jika ada kendala hal seperti ini, mungkin hari Sabtu kita ambil, kemarin kita sudah sepakat tuh hari Sabtu pelaksanaannya. Jadi hari Sabtu sekalinya terkendala, kita bisa memakai minggu ketiga. Nah, nanti kita tambah, nanti minggu yang sudah kita sepakati tidak bisa kita laksanakan, kita ambil minggu depannya lagi. Kita saling mengingatkan. Nah, kuncinya adalah saling mengingatkan jika kita mau maju, kan itu ya Pak. Jadi kalau kita mau maju seperti itu kata Pak tadi, harus ikhlas. Nah, keikhlasan, kerjasama itu yang sangat penting di dalam kita melaksanakan PMO ini. Kami sudah melaksanakan ini dari 1 sampai 3 Agustus sekolah melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kita melihat dulu di mana letak kelemahan daripada siswa. Yang kedua, ini pelaksanaan PMO-nya. Kita mengangkat permasalahan. Untuk hari ini kita mengangkat permasalahan yang sudah kita temukan. Jadi apa yang sebenarnya permasalahan kita selama ini akan kita angkat pada hari ini. Terus, nah itu yang kita ambil tadi, kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru berdiskusi terkait hasil belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai data sumber data yang sudah digunakan. Nah, apakah itu ini kembali ke kita, sudah tidak kita melaksanakan refleksinya, sudah tidak kita menyimak hasil belajar anak selama ini? Siapa yang paling rendah? Di mana letak kekurangan anak, makanya anak tidak bisa menerima materi yang kita sampaikan. Dan kami yakin dan percaya kepada Bapak
bisa, ini tidak. Yang tidak ini mengapa tidak bisa mengikuti yang lain? Itulah yang kita cari. Piu ini tidak bisa. Apa kendalanya? Apakah kendalanya tadi ini keluarga? Apakah kemampuannya tidak pernah terkontrol? Nah, itu harus kita sebagai guru memahami kelemahan daripada siswa tadi. Yang ketiga, rapor pendidikan. Nah, itu rapor tadi. Dan juga data lain yang relevan. Nah, secara singkat tadi kami sudah menyampaikan apa yang kita harus lakukan. Terus yang turun lagi. Nah, ini yang harus kita ambil. Yang pertama itu ada 4 topik yang perlu kita angkat. Yang pertama, manajemen dan pengembangan sekolah. Yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. Ada peningkatan kapasitas guru. Subtopik itu ada bagian 1, manajemen pengembangan sekolah, menyusun dokumen KOSP, penyusunan dokumen kemitraan, kemudian ada penyusunan dokumen P5. Kemudian untuk pembelajaran di kelas, yang pertama penyusunan modul ajar, penyusunan ATP, penyusunan dokumen project learning, penyusunan dokumen P5, penyusunan prosedur penilaian. Yang ketiga ada iklim keamanan dan inklusivitas, penyusunan dokumen asesmen bullying. Nah, bullying, apakah kita di sekolah kita ini masih banyak bullyingnya apa tidak? Nah, itu kita kaji juga. Apakah perlu kita angkat ini sebagai permasalahan kita? Nah, kita akan diskusikan bersama. Kemudian ada penyusunan terhadap asesmen kekerasan seksual. Ini semuanya sebenarnya ini bersumber dari rapor mutu. Tapi untuk kita, alhamdulillah Pak, untuk keamanan dan inklusivitas kita itu sudah hijau. Makanya kami sampaikan tadi, kita pertahankan hal ini. Jadi kalau kita buka nanti untuk mutu, rapor mutu kita, itu bisa kita lihat kelemahan yang kita hadapi itu sebenarnya bermuara kepada PMM. Nah, kita bisa belajar langsung dari PMM karena PMM adalah sumber belajar. Nah, kita sini apakah PMM kita berjalan atau tidak? Kajian itu muka beda. Nah, sebenarnya kita yang Bapak tadi, kita banyak tertinggal. Tertinggalnya kita di sini adalah kita tidak ikhlas, tidak mau tadi. Nah, kita harus membuka diri, ya, membuka diri dengan perubahan-perubahan baru, terutama dalam kegiatan kurikulum Merdeka ini. Tapi kami menyarankan ke kita supaya lebih maksimal, kita ambil 1 saja dulu. Kita perhatikan bagus-bagus, kita cari solusi permasalahannya nanti. Kedepannya kita bisa melaksanakan di bulan Februari itu ada refleksi kembali. Apakah ini sudah tuntas atau tidak? Kalau sudah tuntas berarti kita bisa memilih topik baru lagi. Jadi kalau permasalahan 1 sudah selesai, nanti di Februari kita sudah menyetop permasalahan, berarti sudah kita ambil solusi, sudah berhasil, bisa kita lanjutkan dengan topik yang baru. Kalau kita belum selesai di topik yang sama di Februari, berarti di bulan Februari, April, Juni tetap kita melanjutkan topik yang sama. Nah, jadi permasalahan itu hanya 1 atau 2 yang boleh kita ambil. Jadi kita semangat. Nah, kami kembalikan nanti ke itu apa yang perlu diangkat. Apakah kita masalah modul ajar sudah siap, sudah bisa? Nah, itu yang akan permasalahannya tadi kita gali bersama. Lah, ada